Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Selamat datang kembali di channel ini dan semoga kita semua selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk di video kali ini saya akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, masih di bab yang ke-9 di bagian yang ketiga. Setelah di bab yang ke-9 bagian pertama kita sudah membahas masalah akdariyah, di bagian yang kedua kita sudah membahas masalah awal, dan sekarang di bagian yang ketiga saya akan melanjutkan dan membahas tentang masalah rod. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, sebagai pengantar bahwa masalah rod ini kebalikan dari masalah atau kasus awal. Kalau masalah atau kasus awal itu asal masalahnya lebih kecil dari majmu siham, sedangkan di masalah rod ini justru asal masalahnya lebih besar dari majmu siham. Kalau masalah awal itu ada kekurangan harta, sedangkan di rod ini justru ada kelebihan harta. Untuk selanjutnya sama, di masalah rod ini perhitungannya tidak genap dan juga tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Dan yang membedakan sedikit, kalau masalah awal itu berlaku kepada seluruh ahli waris, sedangkan di masalah rod ini tidak berlaku ke semua ahli waris. Nanti untuk lebih jelasnya kita di dalam penjelasan atau prakteknya sahabat. Dan untuk selanjutnya perlu dipahami dan diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya bahwa masalah rod ini ketika ahli warisnya tidak ada jauj ataupun jaujah, maka perhitungannya di dalam rumusnya itu sama seperti awal, yaitu tirkah dibagi majmu siham. Hasilnya kita bagikan ke siham masing-masing ahli waris. Sedangkan di masalah rod ini sahabat dikecualikan ketika ada ahli waris, di situ ada jauj atau jaujah, maka perhitungannya itu ada sedikit perbedaan. Nah, jadi ketika di susunan ahli waris rod ini sahabat, apabila ada jauj ataupun ada jaujah, maka di dalam rumus akhir dalam perhitungan harta warisannya sahabat yaitu tirkah dibagi asal masalah dulu ya. Sekali lagi untuk rumusnya tirkah dibagi asal masalah dulu, setelah ada hasilnya kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris sama sahabat. Nah, nanti pasti di rod ini ada kelebihan harta. Nah, sisanya tersebut sahabat kita bagikan lagi ke ahli waris yang ada di susunan tersebut sahabat, terkecuali jauj ataupun jaujah itu tidak mendapatkan, karena jauj dan jaujah tidak berhak mendapatkan bagian sisa. Tetapi kalau susunan ahli warisnya tidak ada jaujah ataupun tidak ada jauj sahabat, maka dalam perhitungannya atau di dalam rumusnya itu sama seperti awal, yaitu tirkah dibagi majmu siham. Setelah ada hasilnya kita kalikan ke siham atau bagian masing-masing ahli waris sahabat. Itulah yang sedikit membedakan di masalah awal dan masalah rod ini. Kalau di masalah awal itu berlaku ke semua ahli waris, sedangkan di masalah rod ini tidak berlaku ke semua ahli waris. Di situ dikecualikan ketika ada jauj ataupun ada jaujah. Maka sekali lagi dalam perhitungannya yang biasanya rumusnya tirkah dibagi majmu siham, di kasus rod ini ketika ada jauj atau jaujah kita untuk rumusnya tirkah dibagi asal masalah dulu sahabat. Nanti ketika ada sisanya
kita bagikan lagi ke ahli waris yang berhak menerimanya, kecuali jauj ataupun jaujah. Karena jauj dan jaujah itu tidak ada hak untuk mendapatkan bagian sisa. Oke sahabat, dan untuk lebih jelasnya kita langsung ke prakteknya ya. Di sini saya sudah menuliskan contoh-contoh masalah atau kasus sorot ini sahabat. Di sini yang pertama, di sini tidak ada jauj ya ataupun jaujah. Di sini ada ahli warisnya yang kedua ada bintun. Kita bagikan atau kita tentukan bagian untuk ahli waris di sini sahabat. Sekarang untuk karena di sini ada bintun ya, ada puru, maka ini mendapatkan bagian berapa sahabat? 1/6. Kalau tidak bersama bintun atau puru, maka bagiannya 1/3. Untuk bintun sahabat, jelas di sini karena bintun ini satu orang, maka bagiannya berapa sahabat? 1/2. Kita cari asal masalahnya 6 dan 2 berapa? Asal masalahnya adalah 6. Kita bagikan untuk siham masing-masing sahabat. 6 dikali 1 bagi 6, 1 untuk dan untuk bintun 6 kali 1 bagi 2, 3. Kita jumlahkan sahabat, 1 tambah 3, 4. Ini majmu sihamnya. Berapa sahabat majmu sihamnya? 4. Kita lihat asal masalahnya 6, sedangkan majmu sihamnya 4. Di sini asal masalahnya lebih besar dari majmu siham, maka inilah yang dinamakan dengan kasus rod. Di sini ada kelebihan harta. Dan untuk perhitungannya sahabat, sesuai apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika tidak ada jauj ataupun jaujah, maka perhitungannya sama sahabat. Dalam arti berlaku untuk seluruh ahli waris. Sama sahabat rumusnya. Gimana? Tirkah dibagi majmu siham. Nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing. Ini mungkin lebih mudah ya sahabat. Jadi di sini tidak ada ahli warisnya jauj ataupun jaujah. Ini di dalam rumusnya tinggal kita hitung tirkah dibagi majmu siham, nanti dikalikan ke siham masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita ke contoh yang kedua sahabat. Kalau di sini di contoh pertama tidak ada jauj ataupun jaujah, kalau di contoh ini ada ahli warisnya jauj ataupun jaujah. Apa yang saya tadi sampaikan sahabat, bahwa ketika di kasus sorot ini ada ahli warisnya jauj ataupun jaujah, maka itu ada sedikit dalam perhitungannya. Oke, kita jelaskan. Di sini ada ahli warisnya 3 sahabat, ada ada bintun, ada jauj ya. Kita contohkan jauj saja ya. Kalau tidak ada jauj, kalau tidak ada jauj, jaujah. Kalau tidak ada jauj, kalau tidak ada jaujah, jauj. Kita ambil salah satunya ya sahabat. Kita contohkan di sini ada jaujah saja. Kita tentukan bagiannya sahabat. Yang pertama untuk karena di sini bersama puru ya, ada bintun, maka bagiannya berapa sahabat? 1/6. Untuk bintun berapa sahabat? Karena satu orang, maka bagiannya 1/2. Untuk jaujah karena di sini ada puru, berapa sahabat? 1/8. Oke, kita cari asal masalahnya dari 6, 2, dan 8. Ya, kita sudah menemukan asal masalahnya berapa? 24. Oke, kita bagikan untuk siham masing-masing. Kita untuk 24 kali 1 bagi 6, 4. Untuk bintun 24 kali 1 bagi 2, 12. Untuk jaujah 24 kali 1 bagi 8, 3. Berapa majmu sihamnya sahabat? Kita jumlahkan 4 tambah 12, 16. Tambah 3 berapa? 19. Jadi di sini majmu sihamnya berapa? 19. Nah,
Dan untuk selanjutnya sahabat, di sini asal masalahnya 24, sedangkan majmu sihamnya berapa? 19. Di sini asal masalahnya atau KPK-nya lebih besar dari majmu siham. Ini disebut atau kita namakan dengan masalah rod ya. Nah, karena di sini ada jaujah sahabat, ada ahli waris jaujah di sini yang kita contohkan jaujah ya. Kalau tidak ada jaujah, di sini ada jauj. Kalau tidak ada jauj ya jaujah. Untuk lebih mempermudah, kita ambil salah satunya sahabat. Di sini ahli warisnya jaujah. Karena di sini ada ahli waris jaujah sahabat, maka apa yang tadi saya sampaikan di dalam perhitungan akhirnya itu sedikit berbeda. Kalau di sini tirkah dibagi dulu majmu siham kali siham masing-masing. Sedangkan di kasus rod yang ada ahli warisnya jauj ini, untuk rumusnya tirkah dibagi asal masalah dulu sahabat. Asal masalah atau KPK, setelah ada hasilnya kita kalikan sama ke siham masing-masing. Bisa dipahami sahabat? Ya, ada bedanya sedikit dengan masalah rod yang tidak ada jaujah ataupun tidak ada jauj. Kalau masalah rod, ahli warisnya ada salah satu dari jauj ataupun jaujah, maka untuk rumusnya itu tirkah dibagi asal masalah dulu. Nanti sisanya sahabat nanti dibagikan ke ahli waris yang berhak menerimanya sahabat. Kalau di sini ada dan ada bintun, nanti sisanya kita bagikan ke dan bintun. Sedangkan untuk jaujah ataupun jauj itu tidak ada hak untuk menerima bagian sisa. Kita contohkan saja sahabat, sisanya kita bagikan ke dan bintun. Oke sahabat, kita contohkan di sini misal tirkahnya 48 juta. Gimana rumusnya? Tirkah dibagi asal masalah, nanti kali siham masing-masing. Berarti gimana sahabat? 48 juta dibagi asal masalah 24. Berapa sahabat hasilnya? 2 juta. Nah, yang 2 juta ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris yang ada di sini sahabat. Berarti untuk 4 kali 2 juta. Untuk bintun 12 kali 2 juta. Untuk jaujah 3 kali 2 juta. Untuk berapa sahabat? 2 juta kali 4 8 juta. Untuk bintun 12 kali 2 juta 24 juta. Untuk jaujah 3 kali 2 juta 6 juta. Kita jumlahkan sahabat, 8 juta tambah 24 juta 32 juta tambah 6 juta berapa? 38 juta. Nah, setelah harta dibagi, tadi dibagi dulu asal masalah, maka hasilnya dari tirkahnya 48 juta dan setelah dibagikan jumlahnya 38 juta. Berarti ada sisa berapa sahabat? 48 dikurangi 38 berarti sisa 10 juta lagi. Nah, inilah yang dinamakan ada kelebihan harta sahabat. Dan untuk penyelesaiannya mudah sahabat. Apa yang tadi saya sampaikan, maka sisa ini ya, yang 10 juta ini kita akan bagikan ke ahli waris selain jaujah ataupun jauj. Kalau di sini berarti yang sisa 10 juta ini kita
bagikan lagi ke dan ke bintun secara rod ya. Nah, caranya gini sahabat. Berarti yang 10 juta ya, kita bagi ke 2 orang ya. Dan kita akan menghitung ke sihamnya sahabat. Untuk 4, untuk bintun berapa? 12 ya. Berarti jumlahnya berapa sahabat? 16. Berarti 10 juta dibagi 16 ya. Dari bagian atau siham 4 dan bintun 12. Berarti 10 juta dibagi 16 berapa sahabat? 625.000. Dan 625.000 ini kita kalikan ke siham bagian dan bintun. Untuk di sini sihamnya 4, untuk bintun 12. Kita kalikan saja sahabat. 625.000 untuk kali 4 berapa? 2.500.000. Untuk bintun siamnya 12, 625.000 kali 12 berapa? 7.500.000. Kita jumlahkan 10 juta. Jadi sisa yang 10 juta ini habis dibagikan ke dan bintun yang berhak menerima bagian sisa. Sedangkan untuk jaujah ataupun jauz itu tidak berhak menerima bagian sisa ini sahabat. Itulah asal masalah atau kasus rod ketika ahli warisnya ada jaujah ataupun ada jauz. Kalau tidak ada jaujah, ada jauj. Kalau tidak ada jauj, berarti ada jaujah. Di sini saya mencontohkan ada salah satunya yaitu ada jaujah. Itulah sahabat tentang masalah atau kasus rod. Ada 2 ya. Di sini yang pertama tidak ada jauj ataupun jaujah, maka perhitungannya tinggal tirkah dibagi majmu siham. Itu berlaku untuk semua ahli waris. Sedangkan di contoh yang kedua, ketika masalah rod ada jaujah ataupun jauj, maka ada 2 tahap dalam perhitungannya. Ada bedanya kalau ahli warisnya ada jaujah ataupun jauj, maka rumusnya tirkah dibagi asal masalah dulu. Nanti di situ ada sisa, maka sisanya kita bagikan lagi secara rod ke ahli waris yang berhak menerima bagian sisa tersebut, kecuali jauz ataupun jaujah, dia tidak berhak menerima bagian sisa. Itulah sahabat masalah atau kasus rod yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.